Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Abrohah telah meninggal, anaknya yang bernama Yaksun bin Abrohah menduduki tahta kerajaan Habasyah sebagai penggantinya. Setelah Yaksun bin Abrohah meninggal, saudaranya yang bernama Masruq menguasai orang-orang Habasyah yang ada di Yaman. Kita tiba pada bagian kepergian Saif bin Dzuyazan dan pemerintahan Wihras di Yaman. Tatkala bencana melanda Yaman dalam waktu yang sangat lama, Saif bin Dzuyazan al-Himyari yang bergelar Abu Murrah keluar hingga orang Habasyah dari sana dan mengambil alih negeri itu. Dia memintanya untuk mengirimkan pasukan ke sana sesuai yang dia kehendaki dan menjanjikannya untuk memberikan Nu'man bin Munzir yang merupakan gubernur Kisra Persia di Hirah dan kawasan-kawasan sekitar Irak. Dia pun mengadukan masalah orang-orang Habasyah ini. Mendengar pengaduannya, Nu'man berkata, "Sesungguhnya saya memiliki waktu khusus untuk mengunjungi Kisra setiap tahunnya. Oleh sebab itulah hendaknya engkau tinggal di sini sampai waktu itu datang." Maka dia pun tinggal beberapa lama di sana, dan pada saat waktunya tiba, Nu'man mengajaknya menemui Kisra dan dia pun memperkenalkannya. Kisra duduk di atas singgasananya, di mana di sana ada mahkotanya. Mahkotanya laksana neraca yang besar, sebagaimana sangkaan mereka, di mana di dalamnya ada yakut dan mutiara, intan berlian, rubi dan tofas, yang dililit di rantai emas di dalam ruangan pertemuan istananya. Lehernya tidak menopang mahkotanya, makanya dia disembunyikan di balik jubah hingga dia duduk di singgasananya. Kemudian dia memasukkan kepalanya ke mahkotanya. Tatkala ia duduk di tempat duduknya, maka kain jubah itu disingkap. Maka setiap orang yang melihat dia untuk pertama kalinya segera bersimpuh di depannya karena segan padanya. Tatkala Saif masuk menemuinya, maka dia pun duduk bersimpuh. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah telah menuturkan pada saya bahwa Saif tatkala masuk menemui Kaisar, dia menundukkan kepalanya. Maka Kaisar berkata, "Sesungguhnya orang-orang bodoh ini masuk menemui saya dari pintu yang panjang." Lalu dia mengangguk-anggukkan kepalanya. Maka hal itu pun diberitahukan kepada Saif. Maka Saif pun berkata, "Sesungguhnya aku melakukan itu karena kesedihanku dan semua hal yang menekanku." Ibnu Ishaq berkata, kemudian dia berkata, "Negeri kami dikalahkan oleh orang-orang asing di negeri kami sendiri." Kisra bertanya, "Siapa yang kau maksud dengan orang asing itu? Orang-orang Habasyah atau Sindi?" Maka dia pun menjawab, "Orang asing itu adalah orang Habasyah. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu, dan jika engkau lakukan, maka kerajaan menjadi milikmu." Kisra berkata, "Negerimu sangat jauh dari kami, sementara sumber kekayaannya sangat minim, dan aku tidak ingin membuat pasukan Persia mengalami kesulitan."
Dan aku tidak ingin membuat pasukan Persia mengalami kesulitan di negeri Arab. Aku tidak butuh itu. Kemudian dia memberinya hadiah sebanyak 10.000 dirham. Dia juga memberikan pakaian yang sangat indah. Tatkala semuanya sudah ada di tangannya, maka Saif pun segera keluar dari istana kaisar. Dan dia pun menaburkan uang hadiah Kisra itu pada banyak orang. Apa yang dilakukan sampai ke telinga sang kaisar? Maka dia pun berkata, sesungguhnya orang ini pasti orang yang luar biasa. Kemudian dia mengutus seseorang untuk menemuinya. Orang itu berkata, apakah engkau sengaja menebarkan hadiah Kisra kepada banyak orang? Dia pun menjawab, apa yang bisa aku perbuat dengan ini semua? Bukankah negeri dari mana aku datang, gunung-gunungnya adalah emas dan perak? Dia katakan itu untuk menarik hatinya. Maka Kisra segera mengumpulkan para menterinya. Kemudian dia berkata, bagaimana pendapat kalian tentang urusan lelaki ini dan rencana besarnya? Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, wahai Kisra, sesungguhnya di dalam penjaramu ada banyak orang yang siap untuk dibunuh. Andai kata kau kirim mereka bersamanya, jika mereka meninggal, maka itulah yang memang engkau inginkan. Dan jika mereka selamat dan menang, maka baginda akan mendapatkan tambahan kerajaan baru. Maka Kisra segera mengirimkan orang-orang penjara yang jumlahnya sebanyak 800 laki-laki. Kemudian dia mengangkat seorang lelaki di antara mereka yang bernama Wahriz, salah seorang yang paling tua di tengah-tengah mereka, seorang yang berasal dari keturunan yang paling baik dan dari rumah yang baik pula. Maka mereka pun berangkat dengan menggunakan 8 kapal, 2 kapal tenggelam, sedangkan yang 6 sisanya berhasil sampai di tepi pantai Aden. Saif kemudian menggabungkan orang-orang yang berhasil dia himpun bergabung dengan Wahriz. Dia pun berkata, kakiku akan bersama kakimu hingga kita mati atau kita menang. Wahriz berkata, kau telah melakukan sesuatu yang adil. Kemudian Masruk bin Abrohah, Raja Yaman, keluar menyongsongnya, dan dia pun menghimpun pasukannya. Wahriz kemudian mengirimkan anaknya untuk memerangi mereka, agar ia mendapat pengalaman perang. Anak Wahriz terbunuh. Peristiwa semakin memuncakkan kemarahannya atas mereka. Tatkala manusia telah rapi berbaris, dia berkata, tunjukkan kepada saya raja mereka. Maka mereka berkata, tidakkah engkau lihat seorang lelaki yang duduk di atas gajah, sementara mahkotanya ada di atas kepalanya, dan di antara kedua matanya ada yakut berwarna merah? Dia pun menjawab, ya. Mereka berkata, dialah raja mereka. Dia berkata, biarkanlah dia. Maka mereka pun berdiri lama. Kemudian dia berkata, kemana dia sekarang? Mereka berkata, dia berganti kendaraan dengan menunggangi kuda. Dia berkata lagi, biarkanlah. Maka mereka pun lama berdiri menunggu. Dia berkata lagi, kini di mana dia? Kini dia berganti kendaraan dengan menunggangi seekor keledai. Maka Wahriz berkata, anak keledai, kau akan hina dan kerajaannya akan hina pula. Aku akan memanahnya. Jika kalian bala tentaranya tidak bergerak, maka tinggallah kalian di tempat dan jangan bergerak hingga aku memberi izin pada kalian. Sebab itu artinya aku telah salah memanah. Dan jika kalian melihat pasukannya melingkarinya dan berkumpul di sekelilingnya, maka itu berarti bahwa panah saya telah mengenainya. Maka bergeraklah kalian menyerang mereka. Lalu dia mencabut anak panahnya. Dan menurut cerita bahwa anak panahnya tidak ada yang bisa mengangkat karena beratnya kecuali dia. Dia mengarahkan anak panahnya tepat di antara kedua alisnya. Lalu dia melepas anak panahnya dan berhasil memecah rubi yang ada di antara kedua matanya. Sedangkan anak panah itu menusuk kepalanya yang menembus hingga belakang lehernya. Dan dia terpelanting dari tunggangannya. Maka berkumpullah orang-orang Habasyah di sekeliling dia. Dan saat itulah pasukan Persia itu menyerang mereka. Orang-orang Habasyah itu kalah dan mereka melarikan diri terpencar-pencar. Maka Wahriz segera bergerak untuk masuk ke Sana'a. Sehingga saat dia tiba di pintu gerbangnya, dia berkata,
Jangan masukkan panjiku dengan cara terjungkir untuk selamanya. Hancurkan gerbang itu." Dan gerbang pun hancur lebur. Kemudian dia memasukinya dengan menancapkan panji perangnya. Maka Saif Dzu Yazan Al-Himyari berkata, "Manusia menyangka bahwa kedua raja telah damai bersatu, dan orang mendengar rekonsiliasi mereka dapatkan satu hal yang mengerikan. Kami telah membunuh Raja Masruk dan kami sirami pasir dengan kucuran darah. Sesungguhnya raja-raja yang baru, Wahriz, raja manusia, telah mengucap sumpah. Dia tidak akan minum anggur hingga berhasil menangkap tawanan dan barang rampasan perang." Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair ini adalah miliknya Khalad bin Qurrah As-Sadusi, menyenandungkan bait terakhir syair gubahan A'sha Bani Qais bin Tha'labah. Namun sebagian ahli syair mengingkarinya bahwa ini adalah karya dia. Ibnu Ishaq berkata, Abu Salt bin Abi Rabi'ah Ats-Tsaqafi. Ibnu Hisham berkata, dan riwayatkan karya Ibnu Abi Salt, yaitu, hendaklah dia menuntut dendam Laksana bin Dzu Yazan yang tinggal di laut bertahun-tahun demi balas dendam atas musuh-musuhnya. Kala waktu perjalanan datang dia menemui kaisar, namun dia tidak dapatkan sebagian apapun yang dia minta. Kemudian dia datang menemui Kisra setelah 10 tahun, yang ternyata menganggap murah nyawa dan hartanya, hingga dia berhasil membawa orang-orang Persia bersamanya. Demi hidupku, kau telah melakukan tindakan yang sangat cepat. Lalu berangkatlah sekelompok orang di antara mereka, para prajurit yang belum pernah ada sebelum mereka, para pangeran, orang terpandang, dan para pemanah, para singa yang mengajari anak-anak mereka di hutan. Mereka melempar anak panah dari busur dengan sangat kuat, dengan kayu kering yang membuat yang terkena cepat meninggal. Kau telah mengirim singa melawan anjing hitam, membuat mereka lari terpencar di seluruh muka bumi. Maka minumlah dengan tenang dan pakailah mahkota di puncak Gumdam yang menjadi rumah tempat tinggalmu yang pilih. Minumlah dengan tenang karena mereka telah binasa, dan kini berjalanlah dengan bangga dengan memakai jubahmu yang terjulur. Itu semua adalah perbuatan mulia. Tidak ada 2 ember susu yang dicampur air, lalu kemudian berubah menjadi kencing. Ibnu Hisham berkata, inilah riwayat yang benar yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq darinya, kecuali bagian terakhir yang berbunyi, itu semua adalah perbuatan mulia. Tidak ada 2 ember susu yang dicampur air. Ataupun yang terakhir, ini adalah karya Nabighah Al-Jadi yang bernama Asri Hibban bin Abdullah bin Qais, salah seorang Bani Jadah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin dalam bait syairnya. Ibnu Ishaq berkata, Adi bin Zaid Al-Hiri, salah seorang Bani Tamim. Ibnu Hisham berkata, kemudian salah seorang dari Bani Imrul Qais bin Zaid bin Manat bin Tamim, disebutkan namanya adalah Adi bin Ibad dari penduduk Hirah. Apa yang terjadi setelah Son'a diurus oleh orang yang berlaku baik, yang pemberiannya demikian berlimpah? Orang-orang yang membangunnya mengangkatnya ke awan yang bergerak beriringan, dan kamar-kamarnya yang berwangian kasturi dilindungi bebukitan dari serangan musuh-musuhnya. Ketinggiannya sulit untuk diukur. Di dalamnya ada suara burung hantu nan merdu saat menimpali suara peniup seruling. Takdir telah menggiring pasukan Persia ke tempat itu bersama dengan pangeran-pangerannya. Mereka berjalan di atas keledai yang membawa kematian, sementara anak-anak kuda berlari di belakangnya, hingga raja-raja melihat mereka dari puncak benteng. Di hari saat mereka memanggil orang-orang barbar Habasyah dan Yaksum, dan tidak ada orang yang selamat yang lari darinya, cerita hari itu tetap lestari, dan kini lenyaplah nikmat dari orang yang selama ini menikmatinya. Orang-orang Persia menggantikan orang pribumi dengan sekelompok manusia, dan hari-hari demikian gulita dan penuh misteri. Setelah anak-anak terhormat Tubba
pangeran-pangeran Persia kini tinggal di sana. Ibnu Hisham berkata, bait-bait syair ini adalah ada pada syairnya. Sementara itu Abu Zaid al-Ansari dan Al-Mufudal al-Dibbi mengungkapkan kata, di hari saat mereka memanggil orang-orang barbar Habasyah dan Yaksum. Inilah yang dimaksud oleh Satih dalam ucapannya. Orang yang melakukannya adalah Iram bin Dhi Yazan yang keluar menyerang mereka dari Aden, dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyah pun tersisa di Yaman. Ini pula yang dimaksud oleh Syekh dalam ucapannya, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Dhi Bazan. Akhir pemerintahan orang Persia di Yaman. Ibnu Ishaq berkata, maka Wahriz dan orang-orang Persia tinggal di Yaman, dan di antara sisa-sisa pasukan Persia kala itu adalah anak-anak mereka yang hingga kini ada di Yaman. Masa pemerintahan Habasyah di Yaman adalah berada di antara masuknya Aryad hingga terbunuhnya Masruq bin Abrahah oleh pasukan Persia dan dikeluarkannya mereka dari Yaman. Masa itu berlangsung sekitar 72 tahun. Kekuasaan mereka ada bergilir pada 4 orang. Aryad, kemudian digantikan Abrahah, kemudian Yaksum bin Abrahah, dan yang terakhir adalah Masruq bin Abrahah. Ibnu Hisham berkata, kemudian meninggallah Wahris. Kisra segera memerintahkan anaknya yang bernama Marzuban bin Wahris untuk memerintah Yaman. Setelah Marzuban meninggal, Kisra mengangkat anaknya yang bernama Tainujan bin Marzuban sebagai penggantinya. Setelah Tainujan meninggal, Kisra menggantinya dengan anaknya. Namun setelah itu dia diturunkan dan mengangkat Bazan. Bazan berkuasa di Yaman hingga Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhri menuturkan kepada saya, dia berkata, Kisra menulis surat kepada Bazan yang isinya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa seorang lelaki dari Quraisy telah muncul di Makkah dan dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka berangkatlah engkau ke sana dan suruhlah dia bertaubat. Jika dia bertaubat, biarkanlah dia hidup, dan jika tidak, maka kirimkan kepalanya kepadaku. Maka Bazan mengirimkan surat Kisra itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membalas suratnya yang berisi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku bahwa Kisra akan terbunuh pada hari demikian bulan demikian. Tatkala Bazan menerima surat ini, dia terhentak dan sedikit merenung seraya berkata, jika dia benar seorang nabi, maka apa yang dia katakan akan menjadi kenyataan. Maka Allah mematikan Kisra pada hari yang telah dikatakan Rasulullah SAW. Ibnu Hisham berkata, dia terbunuh di tangan anaknya sendiri yang bernama Shirawih. Mengenai hal ini berkatalah Khalid bin Haq al-Syaibani, dan Kisra manakala pedang penuh anak-anaknya mencincangnya, laksana daging yang dicincang-cincang, kematian datang di suatu hari dan pasti, sebagaimana seorang hamil yang datang hari melahirkannya. Az-Zuhri berkata, tatkala berita itu sampai kepada Bazan, maka dia mengirimkan utusan kepada Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya dan masuk Islamnya orang-orang Persia yang bersamanya. Maka berkatalah utusan-utusan dari Persia itu kepada Rasulullah SAW, kepada siapa kami bergabung wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, kalian adalah bagian dari kami dan kepada kami ahli bait. Ibnu Hisham berkata, telah sampai berita dari Az-Zuhri kepada saya bahwa sesungguhnya dia berkata, oleh sebab itulah Rasulullah bersabda, Salman bagian dari kami. Ibnu Hisham berkata, inilah yang dimaksudkan oleh Satih tatkala dia berkata, seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang maha tinggi. Ini pula yang dikatakan oleh Syekh tatkala dia berkata, tidak, dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus, yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan, hari kiamat.
Ibnu Ishaq berkata bahwa di antara salah satu batu cadas di Yaman, sebagaimana yang mereka sangka, ada sebuah buku inskripsi Zabur yang ditulis di masa-masa awal yang berbunyi, "Kepunyaan siapa? Kerajaan Zimar. Kepunyaan orang-orang Himyar yang berbudi luhur. Kepunyaan siapa? Kerajaan Zimar. Kepunyaan orang-orang Habasyah yang kejam. Kepunyaan siapa? Kerajaan Zimar. Kepunyaan orang-orang Persia yang dimerdekakan. Kepunyaan siapa? Kerajaan Zimar. Kepunyaan orang-orang Quraisy pedagang." Adapun yang dimaksud dengan Zimar adalah Yaman atau Son'a. Ibnu Hisham berkata, Zimar dengan harokat fathah, Zamar, sebagaimana yang Yunus sampaikan kepada saya. Ibnu Ishaq berkata, A'sya bin Qais bin Sa'labah mengatakan tentang kebenaran apa yang dikatakan oleh Satih dan Syik sahabatnya. Tidak ada seorang perempuan yang pernah melihat apa yang mereka lihat, sebagaimana kebenaran yang dikatakan Az-Zibi dalam sajaknya. Orang-orang Arab memanggil Satih dengan sebutan Az-Zibi karena dia adalah anak Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Zib. Ibnu Hisham berkata, bait syair ini adalah apa yang ada dalam sajaknya. Wallahu a'lam. Walhamdulillah.